Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita lewati pada hari Jumat yang lalu berkenaan dengan safar malam hari. Dan ini penting untuk kita fahami agar kita mendapatkan pahala bukan hanya pada waktu kita sholat saja, tetapi semua langkah kita, karena makna ibadah mencakup semua urusan hidup kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar yang diridhai oleh Allah taala kita akan mendapatkan pahala. Demikian yang tidak diridhai maka orang itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan melanjutkan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina. Qala al-muallif rahimahullah taala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahulla ar-rihala. Rawahu Abu Dawud. هذه أحاديث في آداب السفر. هذا مكتوب هذا. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في آداب السفر ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أن يسيروا في الليل، وأخبر أن الأرض تطوى للمسافر إذا سافر في الليل، يعني أنه يقطع في الدلجة في الليل ما لا يقطعه في النهار، وذلك لأن الليل وقت براد فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرها، ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في الليل. ومن الآداب أيضا أنه ينبغي. Ini adalah hadis-hadis di dalam adab-adab safar yang mana Nawawi telah menyebutkannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan memberi petunjuk kepada umatnya untuk bersafar pada waktu malam dan mengabarkan bahwasannya
bumi dilipat untuk musafir apabila dia melakukan perjalanan pada waktu malam. Maksudnya bahwasanya musafir bisa menempuh perjalanan pada waktu malam yang mana perjalanan tersebut tidak mampu untuk ditempuh pada waktu siang. Wadzalika, dan hal tersebut dikarenakan waktu malam adalah waktu yang dingin, dan waktu yang dingin adalah waktu yang semangat untuk melakukan perjalanan-perjalanan dan lebih cepat di dalam menempuh perjalanan. Oleh sebab inilah Nabi SAW mengungkapkan dari hal tersebut bahwasannya bumi dilipat untuk musafir apabila melakukan perjalanan pada waktu malam. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis berkenaan safar malam hari. Hadhihi akhatisu fi atabis safar. Ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan kita punya adab ketika safar. Ini adab termasuk akhlak yang paling mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia di alam ini. Dan tidak ada akhlak yang paling baik kecuali akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang sangat agung. Maka manusia apabila tidak berakhlak, dia semisal hewan, hanya saja bisa bicara, tapi dia lebih bahaya daripada hewan. Karena hewan tidak punya akal. Tetapi manusia jika dia punya akal, bersama hawa nafsunya lebih bahaya daripada makhluk yang lainnya. Karena itu tidak ada manusia yang mengeluh masalah urusan alam, tetapi mengeluh karena urusan manusia. Saqahan Nawawi rahimahullah ta'ala, maka disampaikan hadis ini oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin, di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Minha, di antaranya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsyada ummatahu. Di antaranya pertama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk, mengarahkan umatnya ila ayyasiru fil lail, hendaknya berjalan malam hari ketika memungkinkan. Karena Allah Ta'ala menyediakan waktu banyak sekali, siang hari, malam hari. Namun perjalanan malam hari lebih tenang, karena umumnya makhluk banyak beristirahat. Wa akhbara annal arda tutwa, maka Allah Ta'ala beliau mengkhabarkan bahwa bumi ini dilipat menjadi lebih cepat, karena tidak banyak yaitu yang lewat. Berbeda dengan siang hari, waktunya orang mencari pekerjaan penuh, bumi itu menghampar untuk melayani manusia berjalan. Tutwa lil musafiri idza safara fil laili, mananya bumi ini akan dilipat oleh Allah Ta'ala ketika orang itu mau safar, bepergian malam hari. Oleh karena itu perjalanan malam hari lebih cepat dan lebih tenang daripada waktu siang hari, karena siang hari waktunya orang kerja. Tidak ada sekolah yang buka malam hari jam 12, jam 11. Justru bukanya pagi hari. Demikian juga pasar. Mungkin pasar malam hari 1-2. Yang banyak adalah libur. Karena Allah Ta'ala menjadikan waktu malam libasa, ketenangan untuk diri kita. Yakni annahu yaqta'u fitul jati fil laili. Maknanya Allah Ta'ala mempercepat atau memperpendek perjalanan malam hari, dan itu terbukti. Mala yaqta'uhu fin nahar, yang mana tidak bisa mempercepatnya pada waktu siang hari. Perjalanan malam hari lebih tenang
Nah, dan daripada perjalanan siang hari. Karena banyaknya berjejal manusia siang hari. Dan bukan hanya manusia, bahkan juga binatang-binatang. Wadzalika, kenapa? Li'anna al-laila waktu baratin. Sesungguhnya waktu malam itu waktunya dingin. Sedangkan manusia la yatahammal minal barat. Dia tidak mampu untuk selalu dingin. Perlu berteduh. Walaupun ada 1-2 orang kuat ketika yaitu waktu lainnya. Nah, li'anna al-laila waktu baratin. Karena waktu malam adalah waktu dingin yang tidak ada matahari. Bahwa ansatul lirrawakhili, dan ini lebih baik untuk safar, bukan hanya untuk manusia. Mesin-mesin mobil yang lainnya ketika waktu malam hari lebih dingin temperaturnya daripada waktu siang, karena siang dibantu dengan panas matahari dan juga dengan berjejal-jejalnya manusia. Karena itu manusia ketika berkumpul bahan bakar panas. Masjid ketika dimasuki orang banyak menjadi panas karena suhu yang ada pada tubuh manusia. Bagaimana dengan di perjalanan matahari, perjalanan siang hari yang ada matahari dan juga ada unsur panas dari makhluk. Wa asra'u fi sayriha, dan juga lebih cepat dalam perjalanannya, lebih tenang. Karena pada umumnya makhluk beristirahat malam hari. Walihada abbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan yang demikian itu, ya annahu tutwal ardu, dilipat bumi ini untuk siapa? Lil musafir, maknanya dipercepat perjalanannya. Idza masafil laili, apabila waktu malam maka dia berjalan, dan itu terbukti tidaklah berselisih apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Berjalan malam hari ditempuh yaitu setengah lipat daripada siang harinya. Nah, fadhal. Wa min al-adabi aidan annahu yanbaghi lil jama'ati alla yatafarraqu idza nazalu manzilan fa inna as-sahabata radhiyallahu anhum kanu idza nazalu manzilan tafarraqu fil awdiyati wasy-syi'abi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama dhalikum minasy-syaitan يعني تفرقكم فما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا اجتمعوا جميعا لأن ذلك أقوى لهم وأحفظوا ولو تسلط عليهم عدو في هذا الليل وكانوا جميعا أمكنهم المدافعة لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا. Dan di antara adabnya juga bahwasannya selayaknya bagi sekelompok orang agar tidak berkelompok-kelompok atau terpisah apabila singgah pada suatu tempat. Fa inna sahabah, bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum dahulu apabila mereka singgah pada sebuah tempat, mereka berpisah pada lembah-lembah dan membuat kelompok-kelompok. Nah, syiab lereng gunung. Syiab lereng gunung. Nah. Dan syiab adalah bukan kelompok-kelompok lereng gunung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya perbuatan kalian adalah dari syaitan. Maksudnya berpisahnya kalian membuat kelompoknya kalian. Fama nazalu ba'da dzalika manzilan, dan setelah itu tidaklah mereka para sahabat singgah pada suatu tempat kecuali mereka berkumpul menjadi satu. Sebab dikarenakan hal tersebut lebih menguatkan mereka dan lebih menjaga mereka. Seandainya musuh menyerang atas mereka pada waktu malam dan mereka dalam keadaan bersatu, memungkinkan bagi mereka untuk melawan. Akan tetapi apabila mereka berkelompok-kelompok, mereka akan terbagi-bagi dan mereka akan gagal dalam melawan musuh ketika musuh menyerang. Pertama, faedah kita
berjalan malam hari atau safar malam hari. Lebih tenang. Yang nomor dua, ketika kita safar rombongan, maka kita tidak boleh pisah. Apalagi waktu itu malam hari, walaupun siang hari. Karena manusia selalu menghadapi musuh. Ada orang yang tidak senang dengan kita. Berjamaahnya kita lebih kuat daripada perorangan. Wa minal adabi aidan, dan di antara adab-adab pula ketika kita safar berkelompok, annahu yanbaghi lil jamaah, maka wajib kita bergabung. Karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang satu sakit, yang sehat akan membantunya. Allah yatafarraqu, supaya mereka tidak pisah-pisah. Tafarruq, pisah. Kama qala ta'ala wala tatafarraqu. Janganlah kamu berpecah belah, berpisah. Tapi kita diwajibkan untuk berjamaah, bersatu. Idza nazalu manzilan, apabila ketika mereka turun di satu tempat dan itu berjamaah. Karena apabila kita turun suatu tempat yang itu tempat-tempat yang rawan dan kita sendirian, ketika ada binatang yang mengganggu, yang lain tidak tahu. Dan ketika sakit pun yang lain tidak tahu. Ini faedahnya berjamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Allah Ta'ala menyenangi hambanya berkumpul. Karena itu kita dianjurkan, yaitu untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ada apapun tetangga kita yang lainnya, dengan berjamaah kita siap untuk membantu mereka. Inna sahabata radhiyallahu anhum, maka sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum kanu idza nazalu manzilan, apabila turun di satu tempat, entah itu di desa atau lainnya, tafarraqu fil audiyah, mereka itu pisah-pisah menyendiri di lembah-lembah, wasyi'abi, dan juga di lereng-lereng gunung, tidak mau bersatu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama dzalikum minasyaiton, ini adalah pekerjaan syaitan. Karena syaitan itu lebih senang dengan orang sendirian, lebih mudah untuk menggoda. Makanya kalau kita safar, yaitu berteman, itu lebih selamat. Karena apabila ada sesuatu yang menggoda yang lain jenis, kita bisa malu, minimalnya malu dengan saudara kita yang lainnya. Dan ketika ada sesuatu hal kita berjamaah, lebih mudah untuk mengatasinya. Yani tafarruqakum, mananya yaitu perpecahanmu atau berpisahmu. Fama nazalu ba'da dzalika manzilan illa ijtama'u jami'an, maka tidaklah para sahabat itu turun di satu tempat, melainkan mereka bergabung semuanya, berkumpul semuanya. Ini faedahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya, tidak menunda besok atau besok lusa. Setelah dinasihati langsung diamalkan. Inilah pentingnya kita menasihati kepada saudara kita. Walaupun saudara kita dalam keadaan apapun, tetap kita nasihati. Ketika di masjid sholat mengantuk, nasihati. Bagaimana sholat mengantuk? Tidak sah sholat mengantuk. Karena bisa jadi dia tidak berbicara, atau dia bicara yang dia tidak paham. Perhatikan, ya, sering kita jumpai sholat mengantuk, tidak boleh. Maka perlu kita mandi sekar, supaya sesuatu yang menimpa pada diri kita akan hilang dengan air itu. Karena Allah Ta'ala menjadikan air itu sehat. Ya anna dzalika aqwalahum wa akhfadhu, karena bergabung, berkumpul itu lebih kuat dan lebih terjaga diri kita. Ada musuh yang lain, kita punya kawan. Walau tasallatu alaihim aduun fi hadhil lailah, seandainya ada musuh yang menyerang mereka, orang berkumpul ini pada waktu malam, wa kanu jami'an, sedangkan mereka berkelompok,
amkanahumul mudafa'ah, memungkinkan mereka untuk menolak, untuk melawan serangan-serangan dari musuh. Karena ketika beliau perang berjamaah, karena satu saat ada yang sakit, ada yang kena luka, yang satunya bisa menolong saudaranya luka, yang lain sedang menyerang. Inilah pentingnya kita berjamaah, karena manusia walaupun kuat tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri, tidak bisa menolak madarat yang menimpa kepada dirinya sendiri, tapi harus ada orang lain yang sifatnya membantunya. Lakin idza tafarraqu, tetapi apabila mereka berpisah-pisah, tidak mau bergabung, tidak mau berkumpul, tawazzau, dan mereka bercerai-berai, wa fasalu, dan mereka ini yaitu kalah. Kenapa? Karena mereka berselisih, karena mereka tidak mau bersatu. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Ta'ala semuanya, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini berpegang dan prinsip. Demikian juga kita dianjurkan untuk berjamaah, bukan hanya bersatu dalam prinsip, tetapi berjamaah pula. Karena dengan jamaah ini menjadi takutnya musuh, dan juga menjadi gelisahnya mereka, dan juga menjadi ketenangan untuk kaum muslimin. Ini perlunya kita selalu berjamaah. Makanya antum alhamdulillah ketika tanawulul futur al-asya wal ghada 167 orang, ya, dan juga semisalnya, ini termasuk bagian dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan bagi orang yang berkumpul ketika makan. Bagaimana berkumpul dengan yang lainnya yang lebih penting seperti sholat, maka dilipatkan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Tafadhal. Wa min dhalika aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara birrifqi bil bahaimi wa annahu yajibu 'ala al-insan ay yu'amilaha mu'amalatan hasanatan fala yukallifuha ma la tutiq wala yuqassiru anha fi aklin aw syarbin. Dan di antara adab-adabnya juga bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk lembut kepada hewan-hewan ternak, bahwasannya wajib bagi manusia untuk bermuamalah dengan hewan-hewan ternak dengan muamalah yang baik, dan tidak boleh bagi dia membebani apa-apa yang hewan ternak itu tidak mampu, dan tidak lalai atau tidak mengurangi dalam memberikan makan dan minum kepada hewan-hewan ternak. Baik. Ini faedah yang nomor 3. Kita kadangkala safar, sering kita menggunakan kendaraan. Kendaraan itu hewan seperti dahulu, karena belum ada mobil yang lainnya, atau sifatnya yang lainnya. Maka ketika kita bersamaan dengan hewan, perlu kita berlaku lembut dengan hewan ini, karena kita butuh dengan hewan itu, bukanlah hewan itu butuh pada kita. Karena Allah Ta'ala menjadikan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, semua makhluk ini untukmu wahai manusia. Kita manfaatkan begitu besar, yaitu rahmat Allah Ta'ala untuk manusia. Jadi hewan yang lainnya itu tunduk untuk manusia. Wa min dzalika aidan, dan di antara hal yang harus kita perhatikan akhlak ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara birrifqi bil bahaim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah agar kita berlaku lembut terhadap binatang-binatang ternak yang kita tunggangi, yang kita jadikan peralatan untuk sarana safar kita, seperti sapi, kuda. Karena apabila kalau kita tidak berlaku lembut, sakit atau kecelakaan binatang itu, bukan hanya binatang itu yang sedih, justru yang paling sedih adalah manusianya. Makanya kita diperintahkan untuk berlaku lembut. Ar-rifqu, beliau bersabda, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana.
Berlaku lembut itu tidaklah dipraktekkan untuk segala sesuatu, melainkan menghiasi dirinya. Dan tidaklah tercabut kelembutan itu dari segala sesuatu, melainkan merusak atau menghinakan dirinya. Ini perlunya kita arifku bil hayawan, arifku bil insi, arifku bil atfal, berlaku lembut terhadap anak-anak. Wa annahu yajibu 'alal insan, maka wajib manusia ini ayyu'amilaha mu'amalatan hasanah, memperlakukannya muamalah yang baik. Bayangkan kalau kita sebagai khatim pelayan diperlakukan baik oleh tuannya, kita senang. Bagaimana dengan binatang? Bahkan binatang juga berdoa kepada Allah walaupun kita tidak tahu. Ini hendaknya kita jangan sampai karena kita menjadi orang kuat lalu memperalat di bawahan kita ya yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, itu zalim. Karena manusia sama. Tidak ada mulia manusia itu kecuali ketakwaannya, kecuali mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi atasan tidak boleh menindas yang bawah tidak boleh menzalimi yang atas. Karena Allah Ta'ala menilai baiknya manusia dengan ketakwaan, bukan dengan kedudukan dan bukan dengan kemiskinan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu itu di sisi Allah, yang paling takwa. Jadi kita hendaknya muamalah dengan hewan yang kita butuhkan dengan muamalah yang baik. Kita harus tahu kalau dia itu capek, kita berhenti dulu. Demikian juga mobil, walaupun itu benda padat, tapi kan itu buatan manusia, satu juga ada kerusakan. Kalau kita melakukannya dengan yang wajar baik. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Waqsid itu maknanya menengah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kita kalau berjalan terlalu cepat capek. Itu ciptaan manusia. Bagaimana itu dengan buatan manusia? Itu ciptaan Allah. Bagaimana dengan yang dibuat oleh manusia? Maka kita perlu memelihara sesuatu yang kita miliki. Nah, karena kita butuh dengan benda itu, butuh dengan hewan itu, butuh dengan kendaraan itu, butuh dengan tempat itu. Fala yukallifha ma la yatiq. Maka tidak boleh seorang pengendara ini membebani binatang itu sesuatu yang ia tidak mampu. Bukankah kita oleh Allah Ta'ala disuruh mengerjakan yang mampu? Yang tidak mampu suruh meninggalkan. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala semampumu. Nah, kita tidak bisa sholat dengan berdiri, tidak dipaksakan berdiri, duduk. Ilam yastati qa'itan fa'ala janbin. Jika tidak mampu sholat dengan duduk maka berbaring. Ini manusia yang punya akal, yang lebih banyak pikirannya, polanya. Allah Ta'ala masih memberi keringanan. Bagaimana dengan makhluk yang Allah Ta'ala tidak memberi akal pada mereka, hanya memberi insting, yaitu pembawaan. Maka perlunya kita berlaku lembut kepada mereka, terutama hewan yang dia butuh makan, yang dia juga sakit, perutnya juga sakit, cuma dia tidak bisa bicara karena ajam. Namun kita harus tahu, jangan dicambuk si dia, jangan dibebani dengan suatu beban yang tidak mampu. Kalau kita disuruh lari cepat, capek. Kalau kita disuruh mikul barang yang berat, kita tidak mampu. Bagaimana kita memaksa hewan yang tidak punya akal? Ini perlu kita fahami. Wala yaksuru 'alaiha fi aklin aw surbin, dan jangan dikurangi binatang ternak yang kita pelihara ini, baik makannya atau minumnya, karena dia punya nyawa, punya perut seperti kita, merasakan haus seperti kita haus, merasakan lapar seperti kita lapar. Inilah muamalah arifku bil hayawan, dan kita berlaku lembut kepada hewan. Dan ini sebenarnya jika kita lakukan kita akan mendapatkan pahala. Nah, fadhal.
ومن ذلك أيضا أن الإنسان يركب الراحلة وحده وله أن يردف غيره، لكن بشرط أن تكون الراحلة مطيقة للإرداف، فإن لم تكن مطيقة لضعفها أو نحو ذلك فإنه لا يحل له أن يكلفها ما لا تطيق، لأن هذه البهائم تتعب كما يتعب الإنسان، هي مكونة مما كون منه الإنسان، لحم وعظم ودم، فإذا كان الإنسان يتعب إذا حمل ما لا يطيق أو حمل عملا يتعبه فهذه البهائم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقي الله عز وجل فيها وألا نقصر في حقها. Dan di antara adab-adab tersebut juga bahwasannya manusia mengendarai hewan tunggangan sendirian saja dan boleh baginya untuk membonceng orang lain, akan tetapi dengan syarat hewan tunggangan tersebut mampu untuk membonceng. Dan apabila hewan tunggangan tersebut tidak mampu sebab kelemahannya atau yang semisalnya, maka tidak boleh baginya untuk membebani apa yang tidak mampu bagi hewan tunggangan tersebut. Dikarenakan hewan-hewan ternak ini merasakan capek sebagaimana manusia itu merasakan capek. Hewan tunggangan tercipta, terbentuk dari sesuatu yang manusia itu juga terbentuk darinya, yaitu dari daging, tulang, dan darah. Dan apabila manusia merasakan capek, apabila dibebankan kepadanya apa yang dia tidak mampu, atau dibebankan amalan yang membuat dia capek, maka begitu juga hewan-hewan ternak. Oleh sebab inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mengurusi hewan-hewan ternak dan tidak mengurangi atau lalai di dalam menunaikan hak-hak mereka. Baik. Di antara faedah yang lain ketika kita safar dengan membawa hewan dan juga membawa teman, bagaimana adab kita? Atau safar dengan membawa kendaraan dan juga kita harus membawa teman dengan kendaraan itu. Wa min dzalika, dan di antara adab kita safar, aidan juga minal adabi, dari beberapa adab yang harus kita perhatikan, annal insana yarkabur rakhilata waqtahu. Kadang-kala manusia itu naik kendaraan sendirian. Walahu ayyartifa ghairahu, tapi dia ingin mengangkut atau membonceng yang lainnya. Tetapi ini boleh dengan syarat kalau kita tahu kondisi kendaraan kita dan kita tahu kondisi rakhil atau hewan yang kita tunggangi ini. Lakin bisyartin an takuna ar-rakhilatu mutiqatan lil irdafi, dengan syarat hewan yang kita tunggangi ketika kita mengajak teman, dia mampu untuk membonceng. Karena bonceng itu 2 kali lipat beratnya. Nah, bayangkan kita kalau disuruh memikul mengangkat barang 5 kilo ringan. Kalau 10 kilo berat. Oleh karena itu banyak terjadi di perjalanan. Truk-truk trailer itu hancur dia, mengguling, putus asnya. Karena apa? Dibebani dengan beban yang yaitu bukan ukurannya. Dan banyak pula jalan-jalan yang rusak. Karena itu kita dilarang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi jangan dipaksakan seorang. Karena itu peringatan untuk orang-orang yang kaya. Untuk orang-orang yang sifatnya merasa dirinya mendapatkan kelebihan. Jangan sampai melakukan dosa di jalan atau yang lainnya. Karena jalan itu haknya untuk orang bersama. Bukan hanya orang kaya saja. Kecuali kalau orang kaya itu membuat jalan sendiri. Dan banyak kejadian, yaitu hal-hal yang musibah itu disebabkan karena orang-orang yang memiliki harta tertentu yang kurang perhatikan jalan.
Inilah Islam mengatur kita. Jika hewan itu tidak boleh dibebani, melainkan menurut kekuatannya, bagaimana yang dibuat oleh manusia. Dan tidak boleh kita memadaratkan orang. Kalau kita tahu mobil tidak kuat untuk dimuat, untuk memuat sekian banyak orang, jangan dimuati. Daripada kita berdosa menghalangi orang sekian ratusan mobil tidak bisa jalan. Nah, ini adab kita di dalam safar. Demikian juga adab ketika kita membawa hewan. Ketika tidak mampu, fa illam takun mutiqatan li dha'fiha. Jika tidak mampu karena lemahnya. Mobil itu tua seperti hewan yang sudah tua pula. Seperti manusia yang sudah tua pula. Hilang kekuatannya. Tinggal sedikit yang tersisa. Aw nakhfi dzalika, atau lain daripada itu. Maka tidak boleh, fa innahu la yakhilu lahu ayyukallifaha ma la tutiqu. Maka tidak boleh kita untuk membebani hewan itu yang mana dia tidak mampu. Bahkan juga tidak boleh kita membebani pula kendaraan yang tidak mampu. Kenapa? Bila rusak yang bingung juga yang punya kendaraan. Dan juga supirnya pula. Demikian juga yang punya barang. Kadang-kadang manusianya berpikir satu sisi. Tidak pikir saya itu keselamatan yang lainnya. Oleh karena itu kita disuruh ta'ammul, berpikir. Disuruh tadabbur terhadap setiap yang kita lakukan. Agar kita tidak menjadi sebab yaitu memadaratkan orang lain. Lianna hadhil bahaima tad'abu kama yad'abul insan. Karena binatang ternak ini punya capek. Sebagaimana capeknya manusia. Bahkan capek manusia daripada hewan. Bayangkan, maukah kita disuruh jadi kuda? Kalau berjalan 50 kilo. Harus lari lagi. Sedangkan kuda itu yang naik pedatinya tentu tidak mau. Tapi begitu dia kuda itu dipaku kakinya. Dikasih sepatu besi, disundep hidungnya ini, ditarik kanan kiri, dicambuk lagi. Naudzubillah min dzalik. Di mana rifkunya dia dengan hewan? Tapi orang mukmin, subhanallah, ternyata Islam mengatur kita semua urusan. Dan itulah kebenaran firman Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini hari Arafah, telah aku sempurnakan agamamu. Tidak ada peraturan yang menyeluruh yang mengatur semua kehidupan manusia melainkan Islam. Dan inilah rahmatnya Islam yang harus kita kembangkan dan harus kita yaitu amalkan sebagai contoh untuk yang lain. Dibahas kendaraan ini, dibahas binatang ini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau bicara bukan dengan hawa nafsu, tetapi in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nikmat kaum muslimin kalau kita mau kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mukawanatun mimma kuwina minhul insan, karena dia itu punya unsur seperti yang dimiliki oleh manusia. Punya unsur hampir sama, punya nyawa, mata, sakit pula. Min lahmin, karena hewan terdiri dari daging bukan dari besi. Wa admin, dan juga tulang-tulang seperti kita. Wa damin, dan juga punya darah. Dan juga kaki, punya mata, punya telinga. Yang lainnya semisal kita. Maka manusia hendaknya dia berpikir tentang dirinya. Sehingga tidak menzalimi yang lain. Ya, karena kita walaupun kuat tetap namanya manusia. Tidak sama kuatnya dengan kuatnya batu. Fa idza kana al-insanu yat'abu idza khummila ma la yutiq. Ketika manusia ini capek apabila dibebani yang tidak mampu, bagaimana dengan hewan? Bagaimana dengan kendaraan truk-truk besar? Muatan melebihi daripada batas overweight yang terlalu banyak. Hancur kelakernya yang lainnya di jalan,
dan bukan hanya membahayakan dirinya, membahayakan masyarakat yang banyak. Ini perlunya orang punya kendaraan, perlu jidiakah, guling hancur dia, dan itu banyak yang terjadi karena apa? Kedzaliman manusia. Au idza hamila hamalan yut'ibuhu, atau apabila membebani beban yang mencapaikan dia, jangan. Karena kita dibebani juga tidak mau, berat. Bagaimana kita membebani makhluk hewan yang itu lebih, yaitu pandai manusia daripada hewan tersebut. Fakadzalika hadzal bahaim, demikian juga hewan-hewan tersebut. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an nattaqiya Allah azza wa jalla fiha. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita harus kita ini bertakwa, takut siksaan Allah. Tidak boleh menganiaya diri sendiri, tidak boleh menganiaya hewan, karena hewan itu juga makhluknya Allah, dan Allah Ta'ala memberi hak mereka sebagaimana memberi hak yang lainnya pula. Wa alla nuksira fi haqqiha, dan juga jangan sampai mengurangi haknya. Kalau haknya perlu diistirahatkan, maka hendaknya istirahat dia. Kalau perlu dia makan, dikasih makan dulu. Demikian juga mobil. Mobil itu kalau dituangkan bahan bakarnya penuh, enak. Kalau berkurang separuh sudah kelihatan. Ini bagi orang yang biasa dia tahu mobil. Demikian juga kalau diganti oli yang baru, bagus dia. Diganti ban yang baik, baik pula. Itu benda yang kita saksikan. Bagaimana kita memaksa hewan yang dia bernyawa semisal kita. Banyak orang berbuat zalim karena tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, fadhal. ثم ذكر حديث ابن الحنظلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قلما يقضي حاجته إلا إلى هدف أو حائش، يعني حائل هدف مثل العنزة، كان يركزها ويقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. فدخل ذات يوم حائط رجل من الأنصار فإذا بجمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الجمل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يجرجر خافضا ركبته وعيناه تذرفان، يشكو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ فجاء يعني صاحب هذا الجمل رجل من الأنصار فقال: إنه لي يا رسول الله. فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الجمل يشكو إليه صاحبه بأنه يجيعه ويحمله ما لا يطيق، وأمره أن يتقي الله تعالى فيه. وهذا من آية النبي صلى الله عليه وسلم أن البهائم العجمة تشكو إليه إذا رأته صلى الله عليه وسلم. Kemudian syarih menyebutkan, muallif menyebutkan hadis Ibnul Hanzalah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang sekali tatkala menunaikan hajatnya kecuali menghadap hadaf dan atau penghalang. Hadaf seperti tombak pendek yang ditancapkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan hajatnya. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dinding laki-laki dari Ansar. Ternyata di dalamnya ada seekor unta. Tatkala unta tersebut melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia datang dalam keadaan merintih dan menundukkan lehernya dengan dua mata yang mengalirkan air mata. Kemudian dia mengadu tentang pemiliknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa pemilik unta ini?" Maka datanglah, yaitu pemilik unta ini laki-laki dari Ansar. Maka dia berkata,
innahu li, ini adalah milikku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya unta tersebut mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pemiliknya, bahwasannya pemilik unta tersebut membuatnya lapar dan membebaninya dengan sesuatu yang dia itu tidak mampu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pemilik unta tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurusi unta tersebut. Dan ini adalah di antara ayat-ayat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya hewan ternak yang tidak mampu untuk berbicara bisa mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hewan-hewan ternak tersebut melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kisah yang lainnya, bagaimana kita bisa rifqu bil hayawan. Jangan lupa makannya. Sebagaimana kita kalau lapar, kita lemes badan kita. Tapi manusia bisa bicara dia. Bisa datang ke warung dan bisa makan yang enak. Hewan makannya rumput. Kita yang makan hewan. Hewan tidak makan manusia. Bagaimana kita menzalimi hewan? Summa dzakara hadits Ibnul Khandalah. Kemudian Al-Imam Nawawi menjelaskan hadis yang disampaikan oleh Ibnul Khandalah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qallama yaqdi hajatahu illa ila hadafin aw khaisin yakni khailah. Adalah jarang sekali Rasulullah SAW menunaikan hajatnya, buang air besar atau buang air kecil, itu hajat, kecuali menuju kepada tabir, kailu tabir, penghalang supaya beliau tidak dilihat oleh manusia. Ini adab kita ketika buang air. Kita bukan hewan. Kalau hewan lihat karena tidak punya akal. Di mana tempat dia kencing, di mana tempat berak, tidak tahu itu jalan raya. Tapi manusia punya akal. Maka hendaknya dia menutup auratnya dan mencari tempat yang yaitu berhijab supaya tidak dilihat oleh manusia yang lain. Selanjutnya, hatafun yakni hatfin mislu al-anaza, seperti tombak atau tongkat kecil. Ya, dibuat tabirnya. Karena yarkuzuha sallallahu alaihi wasallam wa yakthi hajatahu ilaiha. Beliau menancapkan tombak itu atau ya tongkat yang kecil itu sebagai isyarat, maka beliau ingin yaitu menunaikan hajatnya supaya orang tahu oh di sana ada orang. Wa dakhala dzata yaumin kha'ita rajulin minal ansar. Maka beliau pada suatu hari masuk di kebun. Itu namanya kebun. Di situ ada banyak kurma yang lainnya. Yang mana di kebunnya seorang laki-laki dari sahabat Mansur. Fa idza bi jamalin, tiba-tiba di kebun itu ada unta. Falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay al-jamala. Tatkala beliau melihat unta ini, jaa yujarjiru, merintih, merengek. Jadi bukan hanya kecil saja anak merengek. Tapi ini mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana unta ini merengek di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Khafidan rukbatahu, merendahkan pula yaitu punuknya, menunjukkan sangat laparnya. Wa ainahu tadrifani, dua matanya meneteskan air mata. Jadi yang nangis bukan anak kecil, bukan kita saja, tetapi hewan itu juga menangis. Cuma kita tidak tahu karena kita jarang memperhatikan hewan. Yasku sahibahu, mengeluh hewan ini kepada pemiliknya. Kenapa saya lapar tidak dikasih makan? Ya, karena hewan itu tidak bisa mencari makan sendiri kecuali kalau dilepaskan. Lihat kucing dilepaskan, burung dilepaskan, cari sendiri dia. Namun ketika dikurung, diikat, bagaimana dia bisa mencari makan? Yasku sahibahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka unta ini dia mengadu
yaitu tentang pemiliknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, man rabbu hadzal jamal? Siapa yang memiliki unta ini ya? Ini unta piaraan, bukan unta padang pasir atau hutan yang bisa mencari sendiri makan. Faja'a yakni man sahibu hadzal jamal, datanglah orang pemilik unta ini. Rajulun minal ansar, salah seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Faqala hadza li ya Rasulullah. Maka berkata sahabat Ansar ini milikku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada sahabat Ansar pemilik unta ini, annal jamala yashku ilai sahibahu. Unta ini mengeluh kepada pemiliknya, ya ana yuji'uhu, karena yang punya unta sahabat Ansar ini tidak ngasih makan kepada untanya. Karena unta itu diikat atau dimasukkan kebun, tidak bisa keluar. Wa yuhammiluhu ma la tutik, yang nomor 2, sudah lapar dibebani lagi untuk menarik atau mengangkat barang yang tidak mampu. Itulah manusia kaum muslimin. Tidak berpikir dia. Kalau bayangkan dirinya kalau sebagai unta, tidak dikasih makan, apa yang terjadi? Tidak dikasih makan, suruh yaitu membawa barang, tentu akan mengeluh dan akan marah. Bagaimana dengan binatang? Wa amarahu ayyattaqiyallah ta'ala fihi. Maka beliau memerintah kepada sahabat Ansarun agar takwa pada Allah, takut siksaan Allah. Ini perlunya kita memberi nasihat. Karena manusia itu banyak dosanya daripada yang baik. Dengan sering menasihat, orang itu akan baik. Termasuk kalau kita menjumpai saudara kita mengantuk waktu di masjid, waktu sholat. Dan juga setelah sholat tidak berzikir ke sana kemari. Beritahu. Banyak pahalanya. Karena manusia itu zalam. Ya, manusia itu banyak kezalimannya, lupa. Makan tidak lupa, zikir setelah sholat lupa. Karena setan yang melupakan kita. Nah, karena itu seringlah kita menasihati. Dengan lembut kita beritahu. Sholat mengantuk tidak boleh. Ya harus mengulangi sholatnya. Karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Wa hadza min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk mukjizatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa unta itu mengadu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Annal bahaimal ajma, sesungguhnya binatang yang bisu ini yang tidak bisa bicara, tasku ilaihi, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'athu sallallahu alaihi wasallam, ketika unta itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mukjizat yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ya ikhwah yang dapat sampaikan. Semoga keterangan yang singkat ini menjadi peringatan untuk kita semuanya. Bukan hanya kita baca, tapi perlu diingat kembali dan juga dipraktikkan dalam kehidupan. Bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan hewan, bermuamalah dengan yang kita miliki. Karena itu semuanya faedahnya kembali kepada yang memiliki barang, bukan kembali kepada yang dimiliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.